Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya dan juga buat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yakni Pak Nurul ya. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Edo Saputra, NIM 151100001549, dan kali ini saya akan membahas tentang wawancara bisnis untuk tugas ujian akhir semester. Nah, wawancara bisnis yang akan saya bahas ini adalah wawancara bisnis dengan salah satu UMKM di Desa Mindahan, itu di toko sembako Bu Eni. Ini toko sembako. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah profil toko sembakonya terlebih dahulu. Nah, untuk profil toko sembako Bu Eni ini, tokonya sudah dijalankan oleh Bu Eni dimulai sejak tahun 2009 lalu dan sudah beroperasi selama 13 tahun. Jadi sudah termasuk lama, sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih tetap bisa bertahan. Toko ini dijalankan oleh Bu Eni dan suaminya yang bernama Pak Fajar ya. Hanya dijalankan oleh 2 orang saja, dan mereka juga mempunyai 2 anak. Yang pertama namanya Rama, tapi karena dia juga bekerja jadi tidak membantu di tokonya saat pagi sampai malam. Dan anak yang kedua itu namanya itu Andika, atau bisa dipanggil Dika, tapi dia masih sekolah jadi belum sempat untuk membantu juga. Belum sempat membantu atau menjalankan toko ini. Untuk alamannya sendiri berada di Desa Mindahan, RT 2 RW 2, Kecamatan Batalet, Kabupaten Jepara. Nah, dari toko ini barang yang dijual yakni adalah sembako dan kebutuhan pokok sehari-hari. Itulah singkat dari profil toko sembako ini. Selanjutnya adalah ada profil narasumbernya atau yang saya wawancarai ya. Nah, namanya itu Bu Eni ini. Ini orangnya, fotonya. Bu Eni ini tinggal di Desa Mindahan. Nah, setelah menikah dengan Pak Fajar atau suaminya. Nah, Bu Eni ini aslinya ini desanya dari Desa Wuni, Batalit. Itu tidak di Desa Mindahannya sendiri, tapi dia pindah ke Desa Mindahan setelah menikah dengan Pak Fajar ini, atau ikut Pak Fajar. Nah, Bu Eni ini berwirausaha toko sembako untuk mencari penghasilan tambahan dari suaminya yang bekerja di pabrik mebel di daerah Kecapi. Tentu saja mencari pendapatan lain untuk mendukung atau menambali kebutuhan pokok lainnya. Tetap saja suaminya tetap mencari nafkah, tapi Bu Eni juga tetap mencari nafkah juga untuk menambah kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini adalah hasil wawancara bisnis yang sudah saya rangkum dan saya buatkan presentasinya. Yang pertama adalah alasan pemilihan usaha. Kenapa Bu Eni memilih toko sembako untuk dijadikan sebagai usaha? Nah, Bu Eni ini memilih toko sembako sebagai usaha ini emang karena tempat usahanya yang sejak awal memang mau dibuat serumah dengan tempat tinggalnya. Itu salah satu alasan utama, agar tidak menyewa tempat lain, dan juga dijadikan gabung dengan rumah, maka akan lebih hemat biaya sewa.
Dan selanjutnya karena tidak ribet seperti membuat warung makan, dan juga modalnya belum cukup pada saat itu. Kalau membuat warung makan tentu saja harus menyewa tempat dan membangunnya, dan juga perawatannya, dan mungkin juga perlu beberapa dekorasinya juga, dan tentu saja membutuhkan modal yang lumayan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pesaing yang belum ada saat awal mau dibuka. Jadi pada tahun 2009 dulu Bu Eni bilang kalau di daerah tempat tinggalnya tersebut sama sekali belum ada toko sembako atau ruko di sekitar situ. Jadinya dia mau membuka ruko pertama di tempat ini, di desa Mindahan itu. Bahkan sampai sekarang di daerah toko tersebut masih hanya ada satu usaha sembako, toko sembako, yakni itu milik Bu Eni sendiri. Sepertinya persaingan di tempat itu dengan toko sembako hanya Bu Eni. Jadi warga-warga sekitar situ kalau ada keperluan sehari-hari itu pasti akan datangnya ke toko sembako Bu Eni. Nah, untuk yang selanjutnya adalah modal awal usaha. Setelah berwawancara dengan Bu Eni sejak awal tahun 2009 dulu, modal awalnya sekitar 5-7 juta rupiah. Itu kira-kira dari ingatan dulu Bu Eni ya, tahun 2009 sekitar 5-7 juta rupiah. Nah, itu buat apa saja? Tentunya untuk pertama untuk membuat etalase barang dagang, untuk diberikan jajanan-jajanan atau barang-barang dagang di etalasenya tersebut, dan juga untuk membeli kebutuhan barang yang akan dijual. Tentu saja untuk mengisi etalase tersebut atau mau membuat toko sembako tentu saja harus memiliki barang yang harus dijual tersebut, dan Bu Eni menggunakan uang itu untuk membeli barang tersebut yang akan dijual. Dan juga tentu saja dari uang 5-7 juta itu untuk membeli kebutuhan lainnya yang bersangkutan dengan pembuatan atau perintisan usaha tersebut, seperti mulai dari paku-paku atau mungkin penataan-penataan yang butuh modal tambahan. Yang selanjutnya adalah barang apa saja yang dijual di toko sembako Bu Eni. Seperti yang dilihat di foto, barang-barangnya itu beraneka macam ya, seperti ada beras, tentu saja ada gula, kopi, sabun mandi atau sabun cuci juga ada, susu saset, sampo saset, LPG, aqua galon, rokok, dan tentu saja masih banyak lagi. Ada bermacam-macam yang dijual di toko sembako Bu Eni. Tentu saja namanya toko sembako harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari diri sendiri atau dari warga sekitar untuk kegiatan sehari-hari. Ada odol juga, dan juga macam-macam variasi barang lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah keuntungan per bulan. Berdasarkan dari wawancara dengan Bu Eni, keuntungan bersih per bulannya dari usaha tersebut kurang lebih 1.500.000. Pendapatan itu menurut Bu Eni itu tidak selalu pasti dalam setiap bulannya. Ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh, tentu saja dari pemasukan itu sendiri atau dari jumlah pembeli yang datang ke toko tersebut, dan juga perhitungannya berdasarkan
selisih harga beli dikurangi harga jual per barang. Harga beli per barang di pasar berapa, dikurangi harga jualnya, nanti akan mendapatkan selisih. Nah, selisih itu dari barang satu dari barang lainnya nantinya akan dijumlahkan. Keseluruhan barang yang terjual nantinya akan dicatat, nanti akan dikurangi dari total pemberian per bulan. Jadinya berapa pendapatannya dari barang yang dijual, terus nanti akan dikurangkan dari total pembelian per bulan, nanti akan mendapatkan selisihnya, keuntungannya. Tapi untuk informasi perhitungan seperti detailnya, perhitungannya itu dari Bu Eni sendiri itu bersifat pribadi, atau hal yang dia bilang tidak bisa dipublikasikan, jadi hanya bisa menggambarkan secara gamblangnya, yakni keuntungan bersihnya kurang lebih 1.500.000 per bulan, dan itu pun tidak pasti karena tetap saja mengalami naik turun pelanggannya, tergantung jumlah pelanggan juga. Kemana aliran dana hasil penjualan dari penuturan BN itu? Sebagiannya akan digunakan untuk menambah barang dagangan. BNI akan membeli beberapa barang dagang varian-varian baru agar di tokonya itu lebih banyak variasinya, dan tentu saja akan lebih komplit atau lebih lengkap. Dan yang untuk selanjutnya adalah sebagian dipakai untuk keperluan pribadi atau bisa ditabung atau di saving, dihemat. Untuk keperluan pribadi juga seperti menambah biaya kebutuhan makan atau dan lain-lain, untuk membantu dari pekerjaan utama sang suami atau menambali dari gaji utama sang suami. Itu aliran dana yang mereka lakukan dari hasil penjualan tersebut, dari toko tersebut. Dari mana asal barang dagangnya, barang dagang dari toko Bu Eni tersebut? Menurut penuturan beliau sendiri, Bu Eni ini setiap jam sebelum jam 9, mungkin sekitar jam 8 atau saat pasar-pasar sudah mulai buka toko-tokonya, toko jajannya itu, dia membeli sendiri ke toko-toko yang di pasar Bate Alit, dan tentu saja belinya secara grosir, karena dengan harga grosir itu mendapatkan harga khusus. Tempatnya di lokasi pasar Bate Alit, dan juga ada barangnya yang dari penjual-penjual lain yang dititipkan di toko tersebut, seperti keripik pisang, dan juga ada kerupuk juga. Itu ada produsen makanan yang menitipkan barang dagangannya di toko tersebut, nanti juga akan bagi hasil dengan Bu Eni sendiri. Itu asal barang dagang yang dari toko Bu Eni. Bagaimana cara pemasarannya? Cara pemasaran toko Bu Eni ini agar bisa terkenal atau orang-orang pada datang. Yang pertama adalah, usaha ini bukanlah usaha yang menghasilkan produk. Jadi menurut penuturan Bu Eni sendiri, Bu Eni merasa tidak perlu untuk melakukan teknik pemasaran, karena beliau hanya membeli dari pasar, hanya grosiran. Jadi beliau merasa tidak perlu untuk melakukan teknik pemasaran. Barang yang dijual di toko Bu Eni ini adalah barang pokok atau barang sehari-hari yang digunakan oleh konsumen. Jadinya sudah pasti dibutuhkan oleh
kegiatan sehari-hari orang atau manusia, dan tentu saja sifatnya jika habis maka akan butuh atau akan membeli lagi. Dan warga-warga di sekitar toko Bu Eni pun juga sudah kenal dengan toko ini. Jadinya toko ini juga dari mouth to mouth atau dari mulut ke mulut juga sudah diketahui oleh orang-orang. Jadinya kalau ada yang butuh barang atau butuh barang-barang pokok pasti akan datang ke toko Bu Eni, karena juga lebih dekat dan juga ada barangnya, tanpa Bu Eni harus berusaha payah melakukan teknik pemasaran. Itulah yang disampaikan oleh Bu Eni. Dan Bu Eni juga merasa saat konsumen butuh barang, pasti konsumen tersebut akan datang ke toko tersebut untuk membeli keperluan mereka sendiri tanpa harus berusaha payah melakukan promosi. Karena secara tadi orang-orang pun mulai tahu karena kebutuhan mereka bisa terpenuhi atau mereka dapatkan di toko Bu Eni. Bagaimana usaha toko Bu Eni ini bisa berkembang atau bertahan? Nah, dari hasil wawancara dengan Bu Eni memiliki harapan agar toko tersebut dapat bantuan dana. Nah, bantuan dana ini beliau menunjukkan bisa dari orang tertentu atau bahkan bantuan dari pemerintah terhadap UMKM yang mau merintis atau mungkin mau mengembangkan usahanya lagi, dengan maksud atau tujuan agar tokonya ini semakin berkembang. Dengan adanya bantuan dana atau bantuan lainnya, nantinya Bu Eni bisa menambah variasi dagangannya dan juga bisa menambah fasilitas atau mengembangkan tokonya sendiri, menambah jumlah barangnya agar lebih lengkap. Tentu saja itu yang diinginkan oleh Bu Eni sebagai pemilik tokonya. Agar bertahan juga, Bu Eni juga mematok harga barang yang bersaing pada produk tersebut, yang dimana di tempat lain, di toko sembako lain tentu saja harganya tetap sekitar segitu, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, dan harganya juga bersaing. Dan juga Bu Eni akan tetap ulet pada usahanya ini, meskipun kadang sepi juga saat wabah corona seperti ini. Dia akan tetap bertahan, dan bagaimana caranya agar bisa melewati masa-masa pandemi ini saat adanya lockdown atau dilarangnya berkumpul-kumpul di suatu tempat. Karena kadang tokonya Bu Eni ini saat pagi, sore atau malam itu juga tetap didatangi beberapa konsumen atau warga yang sekedar untuk berkumpul atau meminum kopi bersama. Karena adanya lockdown atau pandemi ini, maka konsumen atau warga tersebut juga harus terkena imbasnya, tetap harus jaga jarak dan juga tetap harus jaga di rumah. Siapa yang mengelola usaha toko Bu Eni ini? Tentu saja yang pertama adalah Bu Eni sendiri. Dia di sana juga sebagai yang jaga atau yang stand. Jika ada konsumen atau pelanggan datang, dia akan melayani, terus juga mengurus kebersihan tokonya seperti disapu atau dilap setiap mau buka toko dan juga saat mau tutup toko. Dan juga Bu Eni juga memberi barang dagangnya ke pasar, itu barang-barang yang akan dijualnya di toko tersebut
untuk mencari barang-barang yang sudah kehabisan stok di toko tersebut, akan dibeli lagi ke pasar secara grosir dan akan dibawa ke toko dan akan dijual lagi. Tentu juga akan melakukan perawatan toko, seperti bagaimana kondisi etalasenya, bagaimana kondisi atapnya, bagaimana kondisi temboknya. Itu juga BNI akan melakukan perawatan dan pengawasan pada toko tersebut, dan tentu saja ikut melayani pelanggan-pelanggan seperti yang tadi tugas jaga tadi. Yang kedua, pengelola usahanya adalah Pak Fajar. Pak Fajar ini itu suami dari Bu Eni sendiri. Itu Pak Fajar ikut membantu istri sehabis pulang kerja itu. Dia juga jaga toko di malam hari, karena Pak Fajar ini dari pagi sampai sore hari itu bekerja di salah satu pabrik mebel di daerah Kecapi. Jadinya tidak bisa ikut membantu dari pagi, bisa membantu menjaga dan lain-lainnya itu di malam hari, mulai sore sampai malam hari. Sedangkan anaknya juga karena ada keperluan lain, jadinya tidak disebut sebagai pengelola usaha oleh Bu Eni sendiri. Yang mengelola usaha adalah Bu Eni dan Pak Fajar, suami istri ini. Dari jam berapa pelayanan toko Bu Eni tersebut? Toko Bu Eni ini mulai buka sekitar jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Ini jam 9 pagi, sebelum jam 9 Bu Eni melakukan beberapa persiapan pada tokonya, seperti membersihkan dulu atau menyapu dulu, atau merapikan barang dagangannya, dan juga mengecek barang-barang dagangannya apakah ada yang sudah tidak layak atau ada yang masih expired dan lain sebagainya, sampai jam 11 malam itu tutup, karena warga-warga sekitar juga sudah pada tidur dan jam 11 malam juga sepi, makanya dia tutup sampai jam 11 malam. Kalaupun ada warga yang datang di lebih jam 11 malam, itu kondisi sudah tutup. Berapa harga barang dagang yang dijual di toko Bu Eni tersebut? Saya sempat wawancara dengan Bu Eni sendiri. Itu ada beberapa macam jajanan snack, itu harganya berkisar dari Rp500 sampai Rp2.000, yaitu sudah saya foto beberapa, diantaranya jajanan ringan, seperti ada makaroni, seperti ada Geri atau coklatos, atau seperti Napatisip, itu sekitar 5.000. Ada juga coklat beng-beng dan lain-lain sekitar 2.000. Jadi jajanan ringannya, jajanan tadi dan sejenisnya seharga Rp500 sampai Rp2.000. Untuk sampo sasetnya berharga sekitar Rp1.500 sampai Rp3.000. Ada berbagai macam sampo, dari sampo clear, sampo rejoice dan lain sebagainya, ada banyak. Dan juga ada kebutuhan dapur juga yang dijual, seperti tepung terigu yang dihargai 5.000, dan juga ada telur yang dihargai 5.000 sampai 10.000. Itu telur seperempat dan juga telur. Dan tentu saja ada masih banyak lagi jenis-jenisnya dan barang-barang yang dijual, dan tidak bisa ditanyakan satu-satu, dan Bu Eni hanya memberikan beberapa contoh seperti yang tertulis di PPT ini.
Apa sajakah hambatan dalam penjualan toko Bu Eni ini? Yang pertama adalah tentu saja wabah corona ini. Karena wabah corona ini dari pemerintah diwajibkan untuk menjaga jarak atau lockdown, atau istilah lainnya itu PPKM. Karena adanya ini, maka pembeli lebih banyak yang berdiam diri di rumah. Ada yang datang hanya untuk kebutuhan pokok dan penting. Setelah itu mereka akan pulang, dan sebelum wabah biasanya akan lebih ramai karena banyak warga-warga atau pemuda-pemuda di desa tersebut yang akan sambil nongkrong atau minum kopi sambil berkumpul. Nantinya akan ramai tempat tersebut. Karena ini ada wabah corona, jadinya tidak terlalu berani kumpul-kumpul dulu. Jadinya sehabis beli mereka pulang dan tidak dijadikan sebagai tempat nongkrong-nongkrong lagi. Dan hambatan selanjutnya adalah aliran dananya yang pas-pasan untuk menambah barang dagang. Ini berkaitan dengan hasil penjualan atau omsetnya. Omset bersihnya itu menurut dari penuturan Bu Eni sendiri, aliran dananya itu pas-pasan. Jadinya keinginan dari Bu Eni sendiri adalah untuk menambah barang dagang agar di tokonya tersebut bisa lebih lengkap lagi. Dan tentu saja dia juga berkata agar bisa melakukan perluasan atau perlebaran toko sehingga toko Bu Eni tersebut akan lebih kompleks lagi. Lantas apa sajakah harapan usaha dari toko Bu Eni ini? Berdasarkan dari wawancara saya dengan Bu Eni ini memiliki harapan agar tokonya semakin berkembang. Berkembang di sini tentu saja dari varian produknya seperti yang dia katakan tadi, agar produk di tokonya ini lebih kompleks atau lebih banyak. Dan juga dia juga berkeinginan untuk menambah etalasenya untuk menjadi beberapa etalase, sehingga barang dagangnya akan lebih banyak dan keuntungannya dari per barang yang dijual akan lebih banyak lagi. Tentu saja Bu Eni juga berharap agar tokonya kembali lebih ramai, tidak seperti dulu. Meskipun saat ini PPKM, tetap saja Bu Eni berharap agar para konsumennya tetap mau untuk nongkrong atau tetap datang ke tokonya beramai-ramai. Nantinya akan lebih banyak pendapatan yang dia dapatkan, karena dengan anak muda yang nongkrong-nongkrong itu, dari penuturan Bu Eni sendiri, dia bercerita kalau saat nongkrong itu waktunya lama dan beberapa dari konsumen itu akan membeli barang dagangannya beberapa kali dalam satu waktu tersebut atau selama nongkrong tersebut. Jadinya Bu Eni berharap agar tokonya bisa lebih lama lagi, tapi tentu saja dengan tidak menyalahi aturan pemerintah atau tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk harapan selanjutnya sendiri dari Bu Eni adalah dia tetap berharap agar bisa mendapatkan bantuan dana seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu bisa, dia berharap bantuan dana dari mana saja, bisa dari perorangan, siapa saja yang mau berinvestasi atau menanam modal di toko tersebut, atau dari bantuan pemerintah yang
Bu Eni sendiri sudah mencari infonya, dan dia berharap agar dapat bantuan dari pemerintah tentang penjagaan atau penanaman modal di UMKM desa-desa. Kalau dari perorangan sendiri, tentu saja Bu Eni akan lebih senang dan tentunya akan melakukan sistem bagi hasil dengan orang tersebut. Itulah yang diharapkan dari Bu Eni kepada toko usahanya ke depannya, dan dia juga berharap agar tokonya ini tetap bisa bertahan untuk kedepannya, bukannya malah lebih surut atau mengalami kemunduran atau tidak mendapatkan untung sama sekali. Jadi dia berharap agar toko ini tetap bisa bertahan dan juga bisa membantu untuk memenuhi atau menambal dari pendapatan suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itulah beberapa yang diharapkan Bu Eni dari toko sembakonya ini. Ini adalah beberapa dokumentasi saya saat saya berkunjung ke warung atau toko sembako Bu Eni ini. Ya, ini saya lakukan tadi pagi dan juga sudah meminta izin dengan Bu Eni sendiri apakah bersedia untuk diwawancarai, dan oke. Ini ada beberapa barang dagangannya dan ya cukup segini. Demikian adalah presentasi untuk ujian akhir semester dari saya. Apabila ada salah kata atau masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga semuanya di wabah corona saat ini tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.